Oke, sekarang saya akan membahas part kelima. Silakan sebelum saya bahas, kalian tonton terlebih dahulu part ke-1, kedua, ketiga, dan keempat yang sudah saya upload. Nah, sekarang giliran ke part 5. Perhatikan gambar berikut luas daerah yang diarsir. Oke, ini sebenarnya gampang banget tahu. Ini gambarnya mengecoh. Ini kalau yang ini yang arsir saya pindahin ke sini. Ya, yang arsiran ini saya pindahin ke sini. Yang arsiran ini saya pindahin ke sini. Itu ya. Kemudian yang arsiran ini nih, yang arsiran ini tetap di sini. Yang ini pindahin ke sini kan? Yang ini pindahin ke sini. Oke, dan yang ini pindahin ke sini. Jadi ini udah jadi putih ya. Ini juga udah putih. Nah, ini jadi gambarnya berapa lingkaran tuh? 1/4 ya. Nah, jadi 1/4 lingkaran. 1/4 lingkarannya itu VR kuadrat. Nah, dari sini ke sini namanya diameter kan? Diameternya 28, berarti jari-jari setengahnya, yaitu 14. 28 setengahnya adalah 14. 1/4, V-nya adalah 22/7, karena jari-jarinya 14. 2 kali ya 14-nya. 14 dibagi 7, sisa 2. Ya kan? 22 dibagi 4, dikecilin. Dibagi 2 sisa 11, dibagi 2 sisa 2. 2 sama 2 coret. Habis kan? Iya, 1 dikali 11, 11 dikali 14. Oke, kita kali hasilnya. 1 dikali 11 dikali 14, hasilnya adalah 154 cm persegi. Jadi jawabannya adalah yang B ya. Nomor 22, perhatikan gambar berikut. Persegi ABCD ya, ABCD diputar 135 derajat berlawanan arah jarum jam, dan persegi EFGH diputar 45 derajat searah jarum jam. Gambar yang menunjukkan hasil perputaran tersebut adalah nih, siku-siku begini ya, siku-siku tuh. Oke, karena ini siku-siku nih ya, begini siku-siku kan. Nah, berarti setengahnya berapa? 45 ya. Ini kan 90. Setengahnya berarti 45. Jadi setiap muter tuh 45 derajat ya. Nah, kalau ke sini searah jarum jam nih. Itu ya tanda panahnya tuh. Searah jarum jam. Nah, kalau begini dibalik, berlawanan arah jarum jam. Berlawanan. Oke. Nah, yang 135 berlawanan arah jarum jam. Nih ABCD. ABCD ya, berlawanan arah jarum jam. Berarti dia muternya ke sini dong. Ke sini 45. 45 tambah 45 berapa? 90 ya. Tambahin berapa lagi supaya jadi 135? Tambahin 45 lagi. Oke. Berarti kalau muternya dari C, ntar posisi C ada di sini nih. Kita muternya kan dari C nih. Berlawanan arah jarum jam. Sebanyak 135 derajat. Karena sekali ngeloncat itu adalah 45 derajat tuh. Sekali ngeloncat 45, 45, 90 tambah 45, 135. Berarti ntar posisi C ada di sini nih, di E. Kita lihat ya, posisi C ada di E. Oke, posisi C ada di E, ada semut. Nah, kalau posisi si C ada di E, berarti C tuh di sini ya. Oke, berarti di sini tuh. Berarti antara A sama D ya, yang ini udah pasti bukan. Antara A sama D, karena posisi C nanti di sini nih. Tuh, oke, berarti di sini benar ya. Kemudian kita lihat yang persegi EFGH. Persegi EFGH diputarnya 45 derajat searah jarum jam. Oke, persegi EFGH diputar searah jarum jam. Berarti segini 45 kan? Sekali muter 45, kan dia cuma sampai 45 doang. Berarti ntar posisi G ada di B. Oke, posisi G ada di B. Oke, kita lihat di sini. Ini posisi B harusnya G ya. Ini F, berarti salah. Harusnya posisi G ada di B. Betul ya. Kan antara ini doang sama ini kan tadi. Jadi jawabannya adalah yang D. Mudah-mudahan ngerti ya. Oke, ini juga nih gampang banget nih. Luas kain flanel yang dibutuhkan Tina untuk membuat kain bros adalah segitiga sama lingkarannya. Segitiga dan lingkaran. Oke.
Lingkarannya ada berapa, segitiganya ada berapa. Oke. Kita hitung segitiganya dulu ya. Segitiganya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ada 8. Segitiga luasnya apa? Alas kali tinggi dibagi 2. Oke, 8 dibagi 2, 4. Oke, berarti 4 dikali alas. Alasnya berapa? Segitiga. Segitiga alasnya tuh adalah berapa? 10. Ini kan segitiga kan, alasnya 10. Oke, dikali tingginya berapa? Segitiga tingginya 12 kan? Tingginya 12 kan ya, tingginya 12 tuh sama. Semuanya sama, yaitu tingginya 12. Oke, berarti 4 dikali 10 kali 12 120. 4 dikali 120 adalah 480. Oke, kita simpen. Ini baru luas segitiga. Sedangkan lingkarannya kita hitung dulu ada berapa. Ini setengah ya. Setengah. Ini setengah jadi 1. Oke, 1. Ini setengah jadi 1. Ini setengah jadi 1. 1, 2, 3. Nah, ini berarti 4. Lingkarannya ada 4 kan? Kan setengah sama setengah digabung jadi 1. Berarti lingkarannya ada 4. VR kuadrat, karena lingkaran tuh rumusnya VR kuadrat. 4. V-nya kita pakai yang berapa nih? V-nya kita pakai, di sini nggak ada pengetahuan, nggak ada pemberitahuan, berarti V-nya kita pakai 3,14. Oke, jari-jarinya berapa? Nah, dari sini ke sini 10. Itu namanya diameter. Berarti setengahnya berapa? Setengahnya adalah 5. Berarti 5 kali 5. Oke. 5 kali 5 25. 25 kali 4 100. 100 dikali 3,14 gitu. Berarti nolnya hilang, komanya juga hilang. Jadi 314 dikali 1 314. Oke, kita simpan. Ini kita simpan. Nah, karena luas flanel yang dibutuhkan berarti luas keseluruhan. Tinggal kita jumlah 480 ditambahin sama 314. Oke. 497 794. Ada jawabannya yang D. Ngerti ya? Nomor 25, tabung dengan diameter 28. Tabung ya, tabung diameternya 28. Oke, diameter sini tuh ya, berarti diameternya 28. Berarti jari-jarinya berapa? 14 ya. Kalau 28 setengahnya berarti jari-jarinya yaitu 14. Tingginya 30. Tingginya ke sini tuh 30. Oke, ini tinggi tabung. Tingginya 30. Oke. Air tersebut dituang ke dalam balok berukuran 42, panjangnya ya, lebarnya 22 dan tingginya 35. Tinggi air dalam balok tersebut adalah, nah ini ada balok nih ceritanya nih. Oke. Tapi kita nggak usah naruh tingginya ya. Yang kita tulis adalah ininya aja tuh. Panjangnya 42 sama lebarnya aja 22. Jadi tingginya nggak usah kita tulis. Ini kita abaikan aja nih. Ya. Nah, kita ngitung volume tabung dulu. Volume tabung tuh VR kuadrat T. V-nya 22/7 karena jari-jarinya 14. 14-nya 2 kali ya. Karena kuadrat dan tingginya adalah 30. Oke, 14 dibagi 7 adalah 2. Oke. 22 dikali 2 dikali 14 dikali 30. Oke, kita kali 22 dikali 14 dikali 2 dikali 30. Hasilnya nanti ketemu yaitu 18.480. Tuh volumenya cm kubik. Nah, ini volume ini dituangin ke sini. Gitu ya. Nah, ini kan namanya volume balok. Volume balok itu panjang kali lebar kali tinggi. Volume balok panjang kali lebar kali tinggi. Sama dengan volumenya ini kita tuang tuh. Hasilnya adalah 18.480. Oke, panjangnya adalah 42. Oke. Dikali lebarnya adalah 22. Panjangnya adalah 42, lebarnya adalah 22 dikali tinggi gitu ya. Sama dengan 18.480. Oke, berarti tingginya 18.480 dibagi 42 dikali 22 gitu. 42 dikali 22 ya. Oke, kita hitung ya. Tingginya berarti 18.480
dibagi 42 dikali 22 adalah 924. Tinggal kita bagi itu ya. 18.480 dibagi 924. Nah, kalau kalian gak ngerti pembagian, sebenarnya tinggal kalian coba-coba aja. 924 dikali 20, coba hasilnya 1880 enggak, atau enggak 924 dikali sama 30 hasilnya 18480 enggak gitu ya. Nah, itu kalau kalian nggak ngerti pembagian. Tapi kalau kalian ngerti pembagian, ya udah tinggal kalian bagi 18480 dibagi 924 hasilnya adalah 20. Jadi tinggi baloknya adalah 20 cm gitu ya. Ingat nih, tinggi ini diabaikan aja ya. Tinggi air dalam balok tersebut adalah 20 cm. Oke, untuk modus gampang banget sebenarnya. Modus itu kan yang paling banyak muncul ya. 38 kita hitung dulu. 38 ada berapa nih? 1. Oke, 1 2 3 4. Udah ya 4 doang ya. 38 cuma ada 4. 36 ada berapa nih? 1 2 3 4 5. 36 ada 5. 35 ada berapa? Hitung 1 2 3 4 5 6 7 8. 35 ada 8. 30 ada berapa? 1 2 3 4 5. 30 cuma ada 5. Nah, yang namanya modus kan yang paling banyak. Berarti yang paling banyak adalah 35. Jadi jawabannya adalah yang C. Nah, kalau rata-rata pasti udah dikasih tahu kan sama guru kalian. Rata-rata itu rumusnya adalah jumlah dibagi banyak. Oke. Yang dimaksud dengan jumlah adalah apa? Ini kalian jumlahin 80 ditambahin 75 ditambahin 88 ditambahin 78, seterusnya sampai kalian tambahin sampai 72. Oke, kemudian dibagi banyaknya. Banyaknya itu ada berapa angka? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 15 angka. Oke, kalian jumlah dulu ya. Hasil yang atas ini jumlah berapa? Oke, saya udah menjumlahkan 80 tambah 75 tambah 88 tambah 78, seterusnya kita tambahin sampai tambah 72, hasilnya adalah 1185. Tinggal kita bagi deh. Nah, kalau kalian nggak ngerti pembagian, tinggal kalian kali aja. 15 dikali 78 hasilnya 1185 enggak? 15 dikali 79 hasilnya 1185 enggak gitu ya. Oke. Nah, kalau saya udah bagi, ternyata hasilnya adalah 1185 dibagi 15 hasilnya adalah 79. Jadi rata-rata hasil ulangan matematika siswa kelas 6 adalah 79. Ada jawabannya, yaitu yang B. Nomor 27. Perhatikan tabel sayuran kesukaan siswa SD aman berikut. Sayuran kol, siswa yang suka ada 20. Yang brokoli sukanya ada 50. Bayam sukanya ada 60. Wortel sukanya ada 40. Kangkung yang suka ada 30 orang. Data sayuran kesukaan siswa tersebut jika digambar dalam bentuk diagram lingkaran adalah, kita jumlah dulu ya, orangnya ada berapa? 20 tambahin 50 70. 70 tambah 30 100. 60 tambah 40 100. 100 tambah 100 ada 200. Jadi jumlah siswanya adalah 200. Nah, cara bikin diagram lingkaran tinggal kita tulis dulu kol. Karena ini pakai persen, maka ntar pengalihnya adalah 100%. Oke, pengalihnya adalah nanti 100% ya. Kol, yang suka kol adalah 20. 20, total siswanya adalah berapa? Total siswanya ada 200. Oke. Nah, ini nolnya 2 coret. Nolnya 2 coret ya. 20 dibagi 2 10. 10 kali 1 10. 10%. Jadi kol itu sebanyak 10%. Oke, bener ya. Kol di sini semuanya 10%. Oke, berarti belum bisa kita kerja ini. Kita cari lagi. Kalau tadi kol, sekarang brokoli. Brokoli ada 50. Total siswanya ada 200.
dikali 100%. Nolnya 2 coret, 50 dibagi 2, 25. 25 kali 1, 25% Jadi brokoli 25%. Brokoli 25%, 30%, berarti ini salah. Oke, ini brokoli 30%, salah. Ini 25% benar. Berarti antara A sama D. Oke. Bayam 30%. Kita ganti aja, jangan ya. Kita cari yang beda. Itu wortel aja nih. Wortel beda. Kalau wortel beda berarti kan salah satunya jika benar berarti itu jawabannya. Kalau ini sama berarti ntar kita nggak usah ngitung dong, nyari lagi yang lain. Oke, wortel kita hitung wortel aja ya. Wortel. Oke, kita cari wortel. Wortel di sini 40. Total siswanya 200 dikali 100%. Nolnya coret 2. 40 dibagi 2, 20. 20 kali 1, 20%. Jadi wortel 20%. Wortel 15% salah. Berarti bukan dia. Wortel 20%. Nah, ini benar. Jawabannya berarti yang A. Oke, mudah-mudahan ngerti ya. Nomor 28, berikut data jenis olahraga kegemaran siswa SD Sembada. Oke, jenis olahraga yang paling digemari siswa SD Sembada adalah, ini kan kelasnya, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Yang suka bulu tangkis kelas 1 ada 12 orang. Yang suka bulu tangkis kelas 2 ada 15 orang. Sebenarnya tinggal kita hitung aja orangnya ya. Dari kelas 1 sampai kelas 6 orang-orangnya masing-masing kita hitung. Oke. Ini kita hitung nih, 12 tambah 15 tambah 20 tambah 29, tambah 9 tambah 6 tambah 4, hasilnya berapa? Setelah saya hitung, dari kelas 1 sampai kelas 6 yang suka bulu tangkis ada 66 orang. Oke. Ini kita hitung sekarang yang suka sepak bola. Oke, 38 48 ya. Ini 38 tambah 10 48. 48 53 tambah 8 61 tambah 5 66. 61 tambah 5 benar kan 66? Oke, 66 juga yang suka sepak bola. Kemudian yang suka voli 5 tambah 8 13 tambah 12 25. 25 tambah 9 34. 34 tambah 18. 34 tambah 18 52. 52 tambah 12 64. Oke. Coba futsal 9 tambah 3 12 18 ya. 18 tambah 18 36. 36 tambah 44. Alah, gede banget tuh. 36 tambah 44 80 ya. Oke. Paling banyak berarti yang suka futsal. Jawabannya D. Oke, mungkin part kelima cukup sampai nomor 28 dulu. Nanti part ke-6-nya saya bahas dari nomor 29. Silakannya ditonton ulang berkali-kali dan jangan lupa di-share supaya ilmu kalian berkah. Terima kasih.